Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi di sini aku akan memberikan pembahasan soal terkait obligasi dan persekutuan mata kuliah pengantar akuntansi 2. Semoga bermanfaat ya. Stay tune. Nah, langsung aja kita ke soal nomor 1. Itu pada tanggal 2 Januari 2019, Agung, Yuda, dan Bayu menandatangani kesepakatan tertulis di depan notaris untuk mendirikan CV Langgeng Sejahtera. Ketiganya sepakat untuk memberikan kontribusi modal awal sebagai berikut. Agung memberikan kontribusi kas, tanah, dan hutang usaha sebesar 40 juta, 60 juta, dan 20 juta. Yuda memberikan kas dan persediaan 60 juta, 10 juta. Bayu memberikan kas dan kendaraan 40 juta, 40 juta. Nah, selama 1 tahun, CV Langgeng Sejahtera mengalami kerugian 120 juta dan sepakat mendistribusikan kerugian ini sesuai dengan proporsi modal awal yang diberikan per masing-masing orang. Nah, berikut adalah neraca saldo per 31 Desember 2022 CV Langgeng Sejahtera. Menakas 200 juta, piutang 150 juta, persediaan 130 juta, tanah 140 juta, utang 160 juta, modal Agung 150 juta, modal Yuda 190 juta, dan modal Bayu 120 juta. Nah, pada tanggal 10 Januari 2023, CV Abi terpaksa dilikuidasi dengan kondisi piutang sebesar 50% berhasil dibayar oleh debitur, persediaan laku dijual sebesar 100 juta, tanah dan bangunan laku 160 juta, dan laba rugi persediaan tanah bangunan dibagi sesuai dengan proporsi setoran modal awal. Nah, perintahnya di sini kita suruh membuat ayat jurnal terkait transaksi persekutuan dan menyusun laporan likuidasi perusahaan dan jurnal likuidasinya. Oke, langsung aja kita buat jurnal terkait dengan transaksi persekutuan. Jurnal yang pertama itu jurnal saat perusahaan ini atau CV ini dibentuk ya. Nah, saat mendistribusikan modal ini. Jadi jurnalnya kas, ini kas ditambah aja 40 juta, 60 juta, 40 juta jadi 140 juta. Lihat tanah 60 juta di sini di debit, persediaan 10 juta di debit, kemudian kendaraan 40 juta di debit. Nah, hutang usaha ini di kredit ya, karena kan dia di kredit tempatnya emang. Nah, terus modal Agung sebesar 80 juta. 80 juta ini dari 40 juta tambah 60 juta dikurang 20 juta ya. Nah, modal Yuda ini 60 juta tambah 10 juta. Kemudian modal Bayu itu 40 juta tambah 40 juta. Nah, selanjutnya karena kan ada keterangan bahwa perusahaan ini rugi ya, 120 juta. Nah, sedangkan total modal awalnya itu ini nih, 140 juta, tambah 60 juta, tambah 10 juta, dan tambah 40 juta. Jadi hasilnya itu 250 juta. Nah, kita harus menghitung dulu persentasenya itu berapa sih persentase modal per orang ini. Sehingga kita bisa tahu nantinya pembagian kerugiannya itu berapa. Nah, persentase modalnya itu diperoleh ini 40%, 28%, 32%, ini diperoleh dari modal Agung 100 juta, ini diperoleh dari 40 juta tambah 60 juta. Nah, pengusaha ini kan masuknya ke modal Agung ya di kredit nih, ditambahin aja jadi 100 juta, dibagi dengan total modal. Nah, itu hasilnya 40%. Nah, nanti dikalikan dengan ruginya tadi, jadi nanti dia memperoleh distribusi rugi sebesar 48 juta. Nah, begitu pun udah, karena dia modalnya 70 juta, jadi sing 70 juta, dibagi dengan total modal, 250 juta dikali dengan rugi. Nanti dia memperoleh distribusi rugi 33 juta 600 ribu. Begitu juga Bayu, di modalnya 40 juta tambah 40 juta jadi 80 juta, dibagi dengan total modal 250 juta dikali dengan rugi. 120 juta hasilnya 38 juta. Ini kalau dijumlahin hasilnya 120 juta. Nah, persentasenya ini 40%, 28%, 32%. Ini persentase modal Agung, Yuda, dan Bayu ya. Nah, jurnalnya itu modal Agung, modal Yuda, modal Bayu pada rugi usaha. Kenapa di debit? Karena mereka ini mengalami kerugian, artinya modalnya itu berkurang. Modal kalau berkurang itu di kredit. Nah, debitnya rugi usaha 120 juta.
karena kan mengalami kerugian. Nah, kemudian kita membuat laporan likuidasi dan jurnal likuidasi. Nah, sebelum membuat laporan likuidasi, kita harus mengetahui dulu nih, berapa sih sebenarnya rugi yang rugi yang bisa direalisasi dan rugi yang masih kita alami atau justru keuntungan gitu dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah, keterangannya di sini, piutang sebesar 50% berhasil dibayar oleh debitur. Artinya, 50%. Kita lihat dulu di neraca. Piutangnya di sini 150 juta. Nah, kalau 50%-nya kan artinya 75 juta. Jadi, ada yang bisa direalisasi, ada yang nggak direalisasi. Yang nggak direalisasi ini sebesar 75 juta. Ini pengurangan dari 150 juta dengan yang bisa direalisasi 75 juta. Jadi, tinggal 75 juta yang belum direalisasi. Ini masuk ke rugi realisasi. Ini dibagikan berdasarkan yang tadi, presentasi ini, proporsinya, proporsi modal kan, karena di sini kan laba rugi penjualan persediaan, tanah bangunan dibagi sesuai dengan proporsi setoran modal awal. Nah, jadi pakai persentase yang tadi nantinya. Kemudian, persediaan laku 100 juta. Kita lihat di neraca. Jadi persediaannya di neraca ini 130 juta, sedangkan yang laku itu 100 juta gitu. Berarti kita kan rugi nih 30 juta. Rugi 30 juta dari mana? Dari 130 juta dikurang dengan 100 juta. Nah, jadi nanti hasilnya ini ruginya 30 juta di sini. 130 kurang 100. Pendistribusiannya kembali yang tadi, pakai persentase yang tadi. Nah, realisasi tanah dan bangunan. Di sini tanah dan bangunan laku dijual 160 juta, sedangkan nilai bukunya itu 140 juta. Artinya, kita memperoleh keuntungan 20 juta. Nah, jadi di sini laba realisasi. Nah, pembagian labanya juga sesuai dengan proporsi modal tadi, karena kan udah ada keterangannya bahwa pembagiannya sesuai dengan proporsi modal. Nah, baru deh dari situ, kita baru bisa membuat laporan likuidasi CV langgeng sejahteranya. Jadi laporannya kayak gini. Nah, likuidasi CV langgeng sejahtera, ini saldo sebelum likuidasi ini yang di neraca tadi ya. Nah, realisasi piutangnya itu dari perhitungan yang ini. Yang ini. Nah, yang ini. Realisasi piutang 75 juta, kemudian 100 juta, dan 160 juta. Ini. Itu akan masuk ke kas. Tadi kan kasnya yang di neraca 200 juta. Nah, ini 75 juta yang realisasi kasnya tadi, kemudian persediaan, tanah bangunan, nah itu masuk ke kas. Nah, ini piutang, kenapa di sini minus 150 juta? Ya karena memang kan kita harus menghapus si piutang ini kan. Maksudnya kita kan likuidasi nanti yang berhasil direalisasi masuk ke kas, berarti yang nggak berhasil berarti masuk ke untuk mengurangi modal dari masing-masing pemilik ini. Di sini nih maksudnya. Nah, 75 juta udah masuk sini nih. Berarti sisanya 75 juta didistribusikan ke modal Agung, modal Yuda, dan modal Bayu. Kan rugi nih berarti. Nah, persentasenya pakai persentase yang tadi ya. Nah, untuk realisasi persediaan juga begitu. 130 juta. Yang berhasil direalisasi cuma 100 juta. Artinya 30 juta masuk ke sini. Pembagiannya berdasarkan persentase. Nah, realisasi tanah juga kayak gitu. 160 juta kan ini masuk ke kas. Sedangkan tanah dan bangunan tadi nilai bukunya cuma 140 juta. Artinya untung. Jadi di sini nggak minus nih. Positif. Karena dia akan menambah modal. Nah, jadi kayak gitu. Ini langsung aja ditambahin semuanya. Nah, sebelum pembagian hak dan hak para pemilik, itu harus dilunasi utang dulu. Jadi utangnya itu harus dilunasin, baru nanti pembagian hak para pemilik ini tadi, sebelum dilikuidasi. Nah, pelunasan utang tadi ada 160 juta, artinya langsung dilunasin, kan udah dilunasin 160 juta, ini tadi dilunasin. Katanya kamu pergi lagi. Aku mikir masih sama bayar sedikit. Oh. Nih, utang 160 juta berhasil dilikuidasi kan. Berhasil dilunasi.
Nah, kalau udah dilunasi, karena utang itu nggak boleh, kita tuh nggak boleh membagi hak para pemilik itu sebelum utangnya lunas. Karena kan kewajiban itu kan utama ya. Kewajiban itu sebelum pembagian hak. Nah, iya, jadi wajib 160 juta. Nah, baru dibagi nih 375 juta dibagi berdasarkan proporsinya. Proporsinya tadi, persentase yang tadi, yang awal. Nah, ini jadi hasilnya saldo setelah likuidasi ini jadi 0. Baru kita buat jurnalnya. Jurnal realisasi piutang, karena tadi rugi kan. Nah, jadi kas, modal agung, modal yuda, modal bayu pada piutang. Dia akan mengurangi modal. Itu pun jurnal realisasi persediaan, rugi, jadi dia di debit juga modalnya, kas, modal agung, modal yuda, modal bayu pada persediaan. Akan mengurangi modal. Nah, beda nih sama tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan itu ada di kredit karena dia itu akan menambah modal. Modal bertambah di kredit. Karena kita untung tadi, untung 20 juta. Nah, kemudian jurnal pelunasan utang usaha, utang pada kas sebesar 160 juta. Kemudian jurnal pelunasan hak para pemilik, itu modal agung, modal yuda, dan modal bayu pada kas. Nah, ini jurnal saat dilikuidasi. Benar-benar pas udah nol, udah pembagian hak para pemiliknya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu ada Liam Company adalah sebuah perusahaan yang menjual alat-alat kantor. Perusahaan dibentuk pada 1 Agustus 2022 dan berjalan dengan penempatan modal 50.000 saham preferen dengan nilai pari 100.000 dan 500.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 10.000. Berikut merupakan transaksi-transaksi terpilih yang dilakukan selama tahun pertama masa operasinya. Nah, ini 2 September menerbitkan 140 lembar saham biasa untuk ditukar tanah, bangunan, dan peralatan. Kemudian 28 Oktober juga menerbitkan 40.000 saham preferen, tapi kalau ini seharga 100.000 untuk kas. 1 November membeli kembali saham biasa sebanyak 10.000 lembar dengan harga 110.000 per lembar. 15 November mengumumkan akan membagikan dividen kas untuk pemegang saham preferen sebesar 100 juta. 2 Desember mencatat pembagian dividen kas yang sudah diumumkan. 15 Desember membagikan dividen kas kepada para pemilik saham preferen. Oke, kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi dan menghitung struktur modal. Oke, langsung aja kita buat jurnalnya. Di sini jurnalnya langsung kita buat, menerbitkan 140.000 lembar saham biasa untuk ditukar dengan tanah, bangunan, dan peralatan masing-masing 300 juta, 1 miliar, 120 juta, 330 juta. Nah, berarti langsung aja kita masukin 300 juta, tanah, bangunan 1 miliar 120 juta, dan peralatan 330 juta pada modal saham biasa 1,4 miliar. Nah, ini diperoleh dari 140.000 lembar saham biasa dikali dengan nilai parinya. Nah, karena aset yang kita peroleh itu lebih besar daripada modal saham yang kita berikan, artinya kita memperoleh keuntungan dari transaksi ini. Nah, itu masuk ke agio saham biasa. Besar 350 juta selisihnya ini. Keuntungan yang diperoleh. Nah, pada tanggal 28 Oktober itu menerbitkan 40.000 lembar saham preferen seharga 100.000 untuk memperoleh kas. Nah, jadi kas pada modal saham preferen sebesar 40.000 dikali dengan 100.000 harga penerbitannya. Jadi hasilnya 4 miliar. 1 November beli kembali saham biasa sebanyak 10.000 lembar dengan harga 110.000 per lembar, berarti 10.000 dikali 110.000. Hasilnya 1,1 M. Ini saham treasury pada kas ya. Saham treasury kan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, pada tanggal 15 November mengumumkan akan membagikan dividen kas untuk pemegang saham preferen sebesar 100 juta. Berarti dividen pada utang dividen, karena ini baru mengumumkan ya, belum membagikan sebesar 100 juta. Nah, 2 Desember ini kita nggak perlu mencatat nih, karena ini kan udah diumumkan. Jadi nggak perlu dicatat di sini.
kita baru mencatat lagi ketika kita sudah membagikan. Jadi saat membagikan kasnya itu, utang dividennya dilunasin. Nah, itu pada tanggal 15 Desember, membagikan dividen kas kepada para pemilik saham preferen. Itu jurnalnya, utang dividen pada kas sebesar 100 juta. Nah, terus selanjutnya kita langsung hitung struktur modal monthly gay company pada 31 Desember 2022. Nah, modal saham preferen 1 Agustus 2022 sebesar 5 miliar, ini diperoleh dari keterangan yang pertama banget. Ini, saham preferen 50.000 lembar dengan nilai pari 100.000. Artinya 50.000 dikali dengan 100.000. Hasilnya 5 miliar. Dengan tambahan modal saham preferen 4 miliar. Nah, ini diperoleh dari tadi transaksi pada tanggal 28 Oktober, di mana perusahaan menerbitkan 40.000 saham preferen seharga 100.000 untuk memperoleh kas. Jadi ini nih, ini 4 miliar itu yang masuk ke tambahan modal saham preferen. Nah, total saham preferennya langsung tambahin aja 5 miliar tambah 4 miliar, jadinya 9 miliar. Nah, modal saham biasa 1 Agustus ini diperoleh dari keterangan pertama tadi juga. Di sini 500.000 lembar saham biasa dengan nilai pari 10.000. Jadi 500.000 dikali 10.000, hasilnya 5 miliar. Itu masuk ke modal saham biasa 1 Agustus 2022. Nah, tambahan saham biasa 2 September. Nah, ini dari transaksi di bulan September. 140.000 lembar saham biasa ditukar dengan tanah, bangunan, dan peralatan dengan harga pasar wajar masing-masing. Nah, ini, jadi 140.000 dikali dengan nilai pari saham biasa, yaitu 10.000. Hasilnya 1,4 miliar. Ini tambahannya. Nah, kemudian pengurangan saham biasa. Nah, ini pengurangan saham biasa ini diperoleh dari sorry. Nah, ini. Kan jadi kita tadi membeli saham treasury ya, sebesar 10.000 lembar. Jadi 10.000 lembar saham biasa ini kita beli lagi dengan harga 110.000, sedangkan nilai parinya itu 100.000. Jadi kan selisih 10.000 nih. Nah, jadi 10.000 dikali dengan 10.000 lembar. Nah, itu pengurangan sahamnya. Nah, masuk sini 10.000 dikali 10.000 tadi. Karena kan kita beli lagi, jadi saham yang beredar itu berkurang gitu, saham biasa yang beredar, sebesar 100 juta. Jadi totalnya 5 miliar tambah 1,4 miliar dikurang 100 juta. Hasilnya 6,3 miliar. Modal saham preferen, langsung aja ini masukin ini, modal saham biasa ini, agio saham biasa tadi ya, dari yang transaksi pertama banget. Ini agio saham biasa ditambahin juga, karena agio kan menjadi modal, laba itu nanti akan masuk modal. Nah, sama dikurangi dengan saham treasury. Saham treasury itu yang ini saham treasury. Karena kan kita beli lagi kan, nah ini dengan harga pasarnya tadi 1,1 miliar. Jadilah total struktur modalnya 14,550 miliar. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini beda nih, udah bukan persekutuan lagi, udah masuk obligasi. Jadi ini PT Selos menghasilkan dan menjual tenaga angin untuk menandai kegiatan operasionalnya. Pada 1 Mei 2024, PT Selos menerbitkan obligasi yang dapat ditebus berjangka waktu 20 tahun dengan nilai nominal 30 miliar dan bunga 10% per tahun yang dibayarkan setiap 1 Mei dan 1 November.
Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei menerbitkan obligasi pada nilai nominalnya dan mendapatkan kas. Kemudian membayar bunga obligasi pada tanggal 1 November, kemudian 1 November 2030 nih, pada saat pelunasannya. Menebus obligasi pada harga 98 sebagaimana disebutkan dalam kontrak obligasi. Jadi langsung aja, kan pada tanggal 1 Mei ini menerbitkan ya, dan kita kan kalau menerbitkan dapatkan kas, jadi kas masuk, di debit pada utang obligasi, di kredit, jadi 30 miliar per 30 miliar. Nah, membayar bunga obligasi ini 10% dikali dengan 30 miliar. Nah, karena ini kan setengah tahun ya, bayarnya itu per semester, jadi dikali dengan 6 per 12 atau 1 per 2. Nah, jadi 10% dikali 30 miliar dikali setengah, itu hasilnya 1,5 miliar. Nah, selanjutnya itu menebus obligasi pada harga 98. Nah, jadi 98% itu dikalikan dengan 30 miliar tadi. Nah, jadi hasilnya 29 miliar 400 juta. Kemudian keuntungannya itu sebesar 600 juta. Nah, utang obligasinya ya, utang obligasi yang awal 30 miliar. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat ya. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.